Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mengkaji, memahami agar nantinya kita bisa mengamalkan ya Al-Qur'an karena di bulan suci Ramadan ini khususnya kita punya interaksi yang uh, lumayan ya cukup intensif dengan Al-Quran. Maka kita ingin interaksi kita dengan Al-Quran ini tidak berhenti hanya dengan membaca ya dan itu berpahala, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran ya, pembacaan yang melahirkan pemaknaan yang selanjutnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai orang tua, ataupun menjadi individu di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, kajian kita ini akan membahas sebagian dari buku yang kami tulis yang berjudul Life Mindset Kepemimpinan dalam Kisah Al-Quran. Ya, saya akan bagikan layarnya. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana memahami kemenangan dalam Al-Quran. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, ya ada 4 ya bentuk kemenangan dalam Al-Quran. Sebagaimana ini yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam bukunya Fikih Nasr wa Tamkin fil Quranil Karim. Fikih kemenangan dan tamkin di dalam Al-Quran. Nah, kemenangan ini perlu kita pahami agar kita bisa memetakan apa sebenarnya hakikat dari kemenangan. Apakah kemenangan itu hanya berlaku atau kita menghitung ketika seseorang itu misalnya berkuasa ya atau memiliki sumber daya ya. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan 4 bentuk kemenangan. Yang pertama adalah tablighur risalah wa ada'il amanah, yaitu ketika dakwah ya disampaikan ya risalah dakwah itu disampaikan dan amanah ditunaikan. Nah, ini kita bisa lihat dalam Al-Quran ada banyak kisah ya yang menjelaskan tentang kemenangan. Seperti misalnya kisah yang pertama bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang disebut sebagai Rasul pertama. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Isa sampai Rasulullah SAW. Dan Nabi secara umum, ya tokoh-tokoh yang disebutkan Al-Quran, ya, ketika mereka berdakwah, itulah kemenangan. Ya. Jadi ketika Nabi Nuh misalnya berdakwah kepada kaumnya yang eh, durasi waktunya itu cukup luar biasa. Ya, bayangkan Nabi Nuh mendakwai kaumnya itu kurang lebih 1000 kurang 50 tahun. Ya, usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Nah, sepanjang itulah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah anaknya, istrinya, orang yang paling dekat itu tidak ikut dengan dakwah Nabi Nuh. Ya, apalagi kaumnya. Kata Nabi Nuh, "Kullama da'autuhum litaghfira lahum." Setiap kali saya mengajak untuk memohonkan ampun kepada mereka, ja'alu asabi'ahum ya fi azanihim wastaqsaw siyabahum wa syarru wastakbaru istikbar. Setiap Nabi Nuh mendakwai kaumnya, kaumnya itu apa namanya istilahnya menyumbat ya tangannya, ya menyumbat telinganya menggunakan tangannya. Ya begitu pula menggunakan pakaian-pakaian mereka. Jadi mereka ini menolak dakwah Nabi Nuh. Ya, mereka tidak mau dengar. Ya, sehingga durasi yang lama, ya bayangkan usia Nabi Nuh sampai 950 tahun, ya atau kurang dari itu, hanya sedikit yang menjadi pengikut, hanya sedikit yang menjawab dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dakwah Nabi Nuh ini, kalau kita mengukur dengan ukuran manusia hari ini, maka mungkin ada yang mengatakan Nabi Nuh gagal. Ya, bagaimana dia tidak gagal? Keluarganya sendiri aja tidak menjawab dakwah Nabi Nuh. Bagaimana lagi dengan orang lain? Nah, tetapi bagi Allah, ya
pertempuran, Nabi Nuh sudah berhasil, sudah menang. Ya, kenapa? Karena Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah, ya, sudah tablik, ya, tidak menyembunyikan kebenaran, sudah disampaikan kepada kaumnya. Nah, sudah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar risalah ini sampai kepada manusia. Nah, adapun manusia itu mengikuti atau tidak, nah itu sudah uh, urusan yang lainnya, ya. Hidayah ya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi usaha Nabi Nuh, ya, bahkan disebut Nabi Nuh itu usahanya apa namanya, bersembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ya, face to face, ya, ataupun dengan privat, tetap saja ya kaumnya itu tidak ada yang mengikuti. Jadi segala cara telah ditempuh oleh Nabi Nuh, ya, di terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ya, melalui secara privasi juga, tapi ternyata kaumnya tidak ada yang mengikuti. Jadi Nabi Nuh alaihissalam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha untuk berdakwah itu adalah kemenangan. Yang kedua, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia berdakwah kepada kaumnya? Ya, awal pertama kali adalah mendakwai ayahnya. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya? Ya, yang notabene ayahnya itu yang bernama Azar ternyata kemudian membuat patung, ya, berhala. Ya. Maka Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Ayahnya justru mengancam Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim ini akan diancam, ingin kemudian disiksa oleh ayahnya sendiri. Ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya, itulah kemenangan yang Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim mendakwai keluarganya, ya, orang terdekatnya, ya, kemudian masyarakatnya, ya, dan juga ya secara umum kaumnya. Ya. Dan puncaknya adalah ketika Nabi Ibrahim mendakwai kaumnya, Nabi Ibrahim justru akan dibakar, ya, di dalam api yang menyala-nyala. Dan ketika itu Nabi Ibrahim, ya, kemudian hanya sedikit orang yang menjawab dakwah Nabi Ibrahim. Kalau kita menghitung, ya, bisa dihitung jari. Nabi Ibrahim, kemudian dua istrinya, ya, Sarah dengan Hajar, kemudian anaknya Ismail, Ishak, ya. Kemudian ada juga Nabi Zakaria, ya, masih satu zaman dengan Ibrahim. Jadi hanya beberapa orang, ya, bisa jadi tadi kurang atau lebih dari 10 orang yang kemudian menjawab dakwah Nabi Ibrahim. Nah, ini juga kalau kita menghitung-hitung hitungan manusia, misalnya nih ada orang yang berdakwah, yang mengajak kebenaran, misalnya di kampung kita, ya, bertahun-tahun, ya, ternyata pengikutnya misalnya cuma 2 orang, ya, 3 orang, bahkan mungkin kurang dari 10 orang. Ya, mungkin kita mengatakan ini dakwanya gagal, ya. Kenapa kemudian tidak terjadi penambahan dari sisi jumlah, ya, kalau bahasa sekarang ini misalnya tidak terjadi kaderisasi. Nah, tapi sekali lagi bagi Allah, perjuangan Nabi Ibrahim itu telah menang, ya. Karena Nabi Ibrahim sudah berusaha menyampaikan dakwah kepada kaum. Begitu pula lagi misalnya Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa luar biasa bagaimana mendakwai kaumnya Bani Israel, kaum yang disebut uh, sangat apa ya istilah ngeyel, ya, kalau dikasih sesuatu, ya, dia selalu kemudian banyak alasan, ya. Bahkan, ya, nabi-nabi yang diutus ke Bani Israel saking banyaknya, ya, menunjukkan mereka ini kaum yang pembangkang, ya, kemudian suka bahkan membunuh para nabi, ya, itu diceritakan dalam kisah-kisah Al-Quran. Kemudian lagi ada juga kaum yang disebut misalnya kisah Ashabul Qaryah, ya. Ini ashab, ya, yang satu kelompok orang beriman yang berada di sebuah kampung yang kemudian dipaksa disuruh untuk menyembah selain Allah, ya. Maka ketika mereka menyampaikan kepada penguasa, ya, yang berkuasa di zaman mereka ini, maka mereka sudah disebut sebagai pemenang. Meskipun, ya, Ashabul Qaryah ini akhirnya kemudian dibantai, ya, oleh pemimpinnya. Begitu pula kisah Ashabul Ukhdud, ya. Ini ada ribuan, ya, orang yang kemudian dimasukkan ke dalam parit, ya, yang kemudian disiksa juga sama, ya, agar mereka meninggalkan agama tauhid. Tapi mereka juga sudah berusaha berdakwah, menyampaikan kebenaran di tengah kaumnya, bahkan kepada penguasa pada saat itu. Maka ini
menurut Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala menilai mereka ini adalah sebagai pemenang karena mereka sudah berdakwah menyampaikan. Ya bahkan ya kalau kita membaca sejarah Rasulullah SAW, di antara sahabat Nabi ada yang kemudian tidak sempat melihat bagaimana Nabi sudah membangun negara di Madinah. Ya, ada sahabat yang tidak sempat melihat bagaimana Islam ini berjaya, tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala mereka itu sudah pemenang karena sudah berusaha berdakwah di fase atau di awal periode Makkiyah, ya seperti Yasir, ya sahabat-sahabat yang kemudian disiksa di awal-awal, termasuk kemudian Mus'ab bin Umair. Nah, ini contoh pertama, ya, bahwa bentuk kemenangan yang pertama itu adalah ketika kita bisa berdakwah, menyampaikan risalah, yang menyampaikan amanah, maka adapun orang atau yang kita dakwah itu menerima dan tidak, tapi usaha kita menyampaikan ini itu sudah satu bentuk kemenangan. Nah, yang kedua, bentuk kemenangan ini bisa juga berarti urutan, ya. Jadi pertama tablik risalah. Yang kedua adalah halakul adu wa najatul mu'min, yaitu halak, kebinasaan musuh, ya musuh Allah maksudnya, wa najatul mu'min, dan kemenangan bagi orang-orang beriman. Nah, inilah lagi bentuk kemenangan yang kedua atau fase yang kedua, yaitu ketika uh, orang-orang beriman Allah selamatkan dan orang-orang kafir Allah binasakan. Seperti misalnya kisah Nabi Nuh tadi. Ya, tahap pertama Nabi Nuh sudah berdakwah, bentuk kemenangan. Yang kedua adalah setelah berdakwah, ya sekian tahun, maka kemudian Allah mendatangkan banjir, ya sehingga menenggelamkan kaumnya yang kafir tadi, yang tidak mau beriman. Nah, sementara Nabi Nuh kemudian selamat, ya bersama dengan kapal dan para pengikutnya. Nah, selamatnya Nabi Nuh, ya, selamatnya orang beriman, kemudian binasanya orang kafir, ini adalah bentuk kemenangan. Meskipun ya kita tidak menginginkan juga, ya tetap kemudian berusaha berdakwah dulu, ya kalau memang sudah diajak, ya tapi kemudian tetap melakukan kekafiran, maka datanglah kemudian azab Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula misalnya kisah Nabi Lut alaihissalam. Ketika Nabi Lut sudah berdakwah kepada kaumnya, ya tapi kemudian kaumnya itu tetap membangkang, ya sehingga kemudian Allah membinasakan kaumnya, ditimpakan, ya waja'ala safila ariyaha, jadikan bagian dari bawah bumi itu menjadi terbalik, ya. Ini adalah kemenangan bagi Nabi Lut alaihissalam, ya, ketika kemudian selamat dan kaumnya yang membangkang tadi, yang kemudian kafir, kufur, yang melakukan perbuatan yang tidak baik, ya ini adalah bentuk kemenangan yang diberikan kepada Nabi Lut alaihissalam. Ala kulli hal, banyak ya kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang kaidah kemenangan, yaitu ketika orang beriman selamat dan orang kafir kemudian binasa. Begitu pula misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam, yang ketika Nabi Musa berdakwah, ya kepada Fir'aun yang zalim, ya kemudian pembangkang, ya takabur, sombong, yang melakukan sesuatu secara serampangan, ya maka di puncak dari kesombongan Firaun itulah Allah mendatangkan Nabi Musa, ya kemudian Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, dan ketika itulah Nabi Musa dikejar, ya sampai ke Laut Merah, dan akhirnya kemudian Nabi Musa selamat dan Firaun bersama dengan bala tentaranya itu kemudian tenggelam. Nah, tenggelamnya, binasanya Firaun dan selamatnya Nabi Musa ini adalah kemenangan, ya. Jadi bentuk kemenangan selanjutnya adalah ketika orang beriman selamat dan orang kafir itu binasa. Nah, begitu pula kisah Tolut yang melawan Jalut. Ya, ini juga disebutkan di Al-Quran, ya, di surah Al-Baqarah. Ya. Kemenangan dari Tolut, ya, melawan Jalut ini adalah kemenangan yang kedua, yaitu ketika orang beriman selamat dan orang kafir itu binasa. Nah, selanjutnya bentuk kemenangan yang ketiga adalah menurut Syekh Dr. Ali As-Salabi tadi, al-musyarakatu fil hukmi, yaitu ketika bisa berpartisipasi dalam sebuah sistem hukum, ya. Nah, ini kisah yang disebutkan dalam Al-Quran
Contohnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Awal kali Nabi Yusuf itu kemudian meminta jabatan untuk diangkat menjadi bendahara, ya, menjadi menteri keuangan di Mesir waktu itu. Ya, dia mengatakan ij'alni khazainul ard. Jadikanlah saya khazain al ard, ya, menjadi orang yang menjaga eh, keuangan, ya, di muka bumi. Ya. Nah, Nabi Yusuf itu kemudian berkoalisi dengan pihak yang, ya, raja Mesir waktu itu notabene bukan orang Muslim, ya, bukan orang beriman. Kemudian rakyatnya juga bukan orang beriman. Ya, jadi hanya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dengan ayahnya, ya, Nabi Yakub yang beriman. Nah, partisipasi Nabi Yusuf di sebuah pemerintahan yang kemudian dengan eh, partisipasi ini dia bisa berkontribusi untuk masyarakat, ya. Bahkan Nabi Yusuf mensejahterakan rakyat Mesir waktu itu. Maka ini adalah kemenangan yang ketiga, yaitu ketika kita bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk melakukan, ya, apa namanya, pencapaian, ya, begitu pula untuk mensejahterakan suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu negara, sekalipun eh, pemerintahannya itu tidak kemudian menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi ini berbeda kondisinya dengan kisah Ashabul Kahfi. Ya. Kisah Ashabul Kahfi, raja, ya, pemerintah atau penguasa waktu itu adalah pemerintah yang zalim, yang kemudian memerintahkan rakyatnya untuk menyembah selain Allah. Maka apa yang dilakukan Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu kemudian memboikot. Ya. Nah, ini pelajaran bahwa kita harus melihat situasi kondisi seperti apa yang kita bisa berpartisipasi. Kalau di dalamnya ada kezaliman, maka tidak boleh kemudian. Nah, ini juga bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW juga pernah mengikuti namanya Hilful Fudul, perjanjian Fudul. Yang notabene paman-paman Nabi waktu itu tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi ikut berpartisipasi karena ada kemaslahatan untuk orang banyak. Jadi kemenangan itu adalah tidak mesti, ya, kita kemudian menjadi penguasa misalnya, yang menjadi raja, bisa juga dengan ikut berpartisipasi, berkontribusi untuk umat dan peradaban, ya. Dan ini banyak juga kisahnya. Nah, yang keempat, bentuk kemenangan yang paling tinggi adalah iqamatud daulah. Ya, ketika bisa mendirikan sebuah negara, sistem pemerintahan, nah ini bentuk kemenangan. Contoh di Al-Quran adalah kisah Nabi Daud alaihissalam yang kemudian mendirikan kerajaan, dan Nabi Daud raja, ya, sekaligus nabi. Kemudian pemerintahan Nabi Daud ini dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang disebutkan dalam sejarah bahwa kerajaan Nabi Sulaiman ini adalah kerajaan yang super power, ya. Bayangkan tentaranya saja dari jin, ya, manusia, kemudian burung-burung, ya, hewan-hewan. Ya, belum ada hari ini kerajaan, ya, raja yang bisa memimpin dari 3 lapis, ya, pasukan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini adalah bentuk kemenangan ketika memiliki berkuasa, yang memiliki kerajaan sendiri, memiliki kekuasaan sendiri. Nah, begitu pula kisah raja yang kedua adalah Zulkarnain yang menguasai dari timur sampai barat. Ya, nah ini juga luar biasa. Ya, jadi ada 4 penguasa yang disebutkan di Al-Quran yang pernah berkuasa di muka bumi ini. Ya, 2 yang beriman, yaitu Nabi Sulaiman dan Zulkarnain, dan 2 yang kafir, Firaun dan Namrud. Ya. Jadi ini bentuk kemenangan ketika bisa mendirikan daulah, ya, pemerintahan sendiri. Nah, inilah tahapan juga yang dialami Rasulullah SAW. Jadi dari 4 bentuk kemenangan ini, Rasulullah SAW pernah mengalami setiap fasenya. Pertama adalah berdakwah, ya. Nabi SAW di fase Makkiyah beliau berdakwah, ya, belum mendirikan negara. Yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW selamat, orang-orang beriman, sementara orang kafir binasa. Nah, ini bisa kita lihat, ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW dalam perang, ya, contohnya perang Badar, ya, ketika tewasnya Firaun di zaman Nabi, yaitu Abu Jahal, ya. Ini bentuk kemenangan kaum muslimin di perang Badar, ya, di tahun kedua Hijriah, di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah ketika Rasulullah SAW bisa berpartisipasi dalam satu sistem hukum. Ketika Nabi belum memiliki negara, maka beliau bahkan meminta perlindungan, seperti misalnya Mut'im bin Adi ketika beliau ingin masuk ke Mekah dan tidak ada lagi
pelindung Nabi kecuali sepeninggal dari pamannya, ya. Karena waktu itu yang sudah menjadi penguasa adalah pamannya juga, tapi kemudian menindas, yaitu Abu Lahab. Ya, nah Rasulullah SAW berpartisipasi, bahkan meminta perlindungan. Seperti juga Rasulullah SAW ketika mengirim sahabatnya hijrah ke Habasyah. Ya. Habasyah ini itu kemudian belum waktu itu masuk Islam, meskipun akhirnya nanti juga masuk Islam. Nah, bentuk kemenangan Rasulullah SAW yaitu ketika berada di Madinah di tahun awal-awal ketika beliau berhijrah, ketika berhasil mendirikan negara yang disebut dengan pemerintahan Islam, yang kemudian disebut dengan kota Madinatul Rasul, ya, sehingga kita hanya menyingkat dengan Madinah. Jadi di Madinah inilah contoh bagaimana Rasulullah SAW, puncak kemenangan tertinggi Rasulullah SAW ketika bisa kemudian mendirikan negara, sistem pemerintahan yang mengelola sendiri ekonominya, yang mendirikan pasar, kemudian membuat industri persenjataan, ya, kemudian mengelola bagaimana merekatkan ukhuwah, persatuan. Bahkan di zaman itu Rasulullah SAW juga dalam negara yang beliau pimpin ada juga orang Yahudi, ada juga orang yang tidak misalnya non Islam, tapi kemudian semuanya tunduk patuh di bawah pemerintah Rasulullah SAW. Nah, inilah kemenangan ketika bisa kemudian menjadi negara yang bisa kemudian berkuasa. Nah, 4 bentuk kemenangan ini boleh jadi uh, ada kondisi yang kita tidak bisa menerapkannya. Ya, tentu yang paling ideal tadi ketika memiliki negara sendiri. Ya, tapi ya intinya adalah salah satu dari 4 ini kalau bisa kita melakukan ya berarti kita sudah menang. Meskipun tidak mesti dalam bentuk yang paling ideal. Ya. Nah, kemenangan yang disebutkan dalam Al-Quran ini, yang 4 tadi, yang pertama adalah ketika bisa menyampaikan risalah dakwah, kemudian yang kedua adalah ketika bisa selamat sementara orang kafir itu binasa, dan yang ketiga berpartisipasi dalam suatu sistem hukum pemerintahan, dan yang keempat ketika bisa mendirikan daulah atau negara sistem pemerintahan sendiri. Ya, maka ini pelajaran bahwa semuanya ini butuh yang namanya sebab-sebab. Ya, ada sebab-sebab kenapa kemudian seseorang itu bisa menang, dan ada juga faktor-faktor yang membuat bisa runtuh atau kalah. Nah, ala kulihal 4 kemenangan ini semoga bisa menginspirasi kita dan memberikan gambaran bahwa apa sebenarnya yang menjadi misi kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Apakah sekedar kita hanya kemudian memperbanyak ya jumlah, atau misalnya hanya kemudian berdakwah ya, tapi tidak kemudian memahami bahwa ternyata di balik ya ketika kita berdakwah saja itu sudah satu bentuk kemenangan. Maka sekali lagi orang beriman itu tidak ada kemudian ceritanya bahwa orang beriman itu adalah mental pengecut, ya, pecundang, ya, atau mentalitas kalah. Tapi kita ini adalah harus membangun mentalitas pemenang, ya. Mentalitas pemenang itu dibentuk salah satu caranya adalah memahami bentuk kemenangan. Sehingga apapun pencapaian yang kita dapatkan, yang kita lakukan, selalu kita merujuk bahwa ternyata kemenangan itu tidak mesti dalam bentuk yang paling ideal, ya, seperti tadi punya negara, ya, atau mendirikan misalnya pemerintahan sendiri. Boleh jadi ketika kita berdakwah, ya, ketika kita menyeru pada orang kepada kebaikan, dan usaha kita ini sudah dinilai sebagai pemenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya tema kita adalah bagaimana kemenangan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tadi sebagai pengantar, coba kita masuk. Ya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh itu mengatakan di surah Nuh, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Ya, bayangkan Nabi Nuh. Ya, sekarang kita belajar bagaimana Nabi Nuh sebenarnya metodologi dalam berdakwah. Yaitu kata Nabi Nuh, ya Rob, wahai Robku, saya ini sudah berdakwah kepada kaumku lailan, ya, malam hari, wa naharon, dan juga siang hari. Ya, jadi bayangkan Nabi Nuh menggunakan semua waktu, ya. Jadi tidak ada Nabi Nuh misalnya malam dia istirahat, ya, tapi juga tetap digunakan untuk berdakwah, ya. Bahkan Nabi Nuh ini ketika berdakwah tadi, ya, ternyata seruannya itu tidak dijawab oleh kaumnya.
Falam yazid du'ai illa firara. Mereka ini tidak menjawab seruanku kecuali firara, kecuali mereka ini lari, ya. Mereka menolak. Nah, kemudian dia mengatakan, wa inni kullama da'autuhum. Setiap kali aku mengajak mereka, ditaghfira lahum, untuk memintakan ampun kepada mereka, ja'alu asabi'ahum. Mereka menjadikan, memasukkan asabi'ahum, tangan-tangan mereka, fi azanihim, ke dalam, menutup telinga-telinga mereka. Wastaghsyaw siyabahum. Kemudian mereka ini menutup, ya, siyabahum, pakaian mereka, wa asarru. Kemudian mereka tetap ingkar, wastakbaru. Kemudian menyombongkan diri, istikbar, dengan kesombongan yang sangat luar biasa. Ya, jadi bayangkan, kita mungkin belum pernah, ya. Saya juga belum pernah pergi ceramah misalnya. Orang yang saya ceramah itu misalnya, pesertanya itu menutup kupingnya dengan tangan-tangannya. Ya, kemudian menutup kepalanya dengan pakaiannya. Ini belum pernah. Nah, tapi Nabi Nuh alaihissalam, coba bayangkan bagaimana kalau kita posisi seperti Nabi Nuh. Mungkin sebagian ada mengatakan, wah, kayaknya ini enggak cocok saya berhenti aja jadi dai, berhenti aja jadi penceramah, mending jadi pedagang misalnya. Tapi Nabi Nuh tetap melakukan. Ya, kemudian apa lagi? Summa ini da'autuhum jihara. Kemudian setelah itu saya mendakwa mereka secara terang-terangan. Ya, kalau ibaratnya sekarang ini menggunakan media sosial, ya, menggunakan media yang lebih terbuka. Summa ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Bahkan Nabi Nuh menyatakan, saya menyeru mereka dengan cara terbuka, secara terbuka, dan juga dengan diam-diam, ya, privat. Ya. Tapi sekali lagi, ternyata kaumnya itu tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang menjawab. Bahkan istrinya sendiri, ya, keluarganya sendiri, itu kemudian tidak mengikuti, menjawab panggilan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, begitu pula kita lihat, ya, tadi saya sempat ceritakan sedikit, ya, kisah Bilal bin Rabah, ya, yang ditindih, ya, di bawah batu, kemudian kemudian Abu Bakar yang dianiaya oleh Utbah bin Rabi'ah. Ya, ini mengajarkan kita bahwa kalau hari ini kita membuat juga program, ya, kebaikan, kita ingin mengajak orang pada kebaikan, dakwah secara umum, tapi kemudian hanya sedikit yang menyambut, maka ingatlah bahwa umat terdahulu, ya, juga melakukan hal yang sama, tetapi mereka mengalami penolakan yang jauh lebih sadis, ya, daripada kita. Hari ini kita mungkin hanya dicemooh, kita buat program dakwah hanya sedikit yang ikut. Ya, tapi kalau dahulu betul-betul dengan durasi yang sangat lama, tapi hanya sedikit yang kemudian mengikut dari dakwah setiap umat-umat terdahulu. Nah, begitu pula misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim ketika berdakwah kaumnya hanya sendiri, ya, seorang pemuda yang cerdas, ya, tapi kemudian, ya, justru mendapat perlawanan, ya, dari kaumnya. Nah, ala kulli hal, ya, ini fase yang pertama, dari kemenangan itu adalah ketika bisa berdakwah, tapi kemudian usaha untuk berdakwah ini itu disebut sebagai bentuk kemenangan. Baik, saya kira itu materi kita hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi bagaimana penjelasan dari setiap fase-fase kemenangan di dalam buku Life Mindset, Kepemimpinan dalam Kisah-Kisah Al-Quran. Saya kembalikan ke moderator.